Stellar Transformations, episode 143. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di langit di atas lautan tak berujung, Qin Yu, kedua saudaranya, dan 3 binatang ilahi singa es ekstrim terbang dengan kecepatan tertinggi mereka. Tempat ini akan cukup. Qin Yu secara acak memilih sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Hou Fei dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka berenam terbang langsung menuju pulau tak berpenghuni itu. Hei Yu berdiri di depan Qin Yu dan berkata dengan tegas, "Kakak, masih ada 4 hari lagi sampai masa kesengsaraan. Kau harus tetap tenang dan berlatih sebaik mungkin selama masa ini. Masa kesengsaraan surgawi 9 dari 9 ini sangat berbahaya, kau mungkin gagal jika tidak hati-hati." Melihat keseriusan Hei Yu, Qin Yu tersenyum tipis, "Xiao Yu, jangan khawatir. Aku yakin bisa melewati 9 dari 9 ujian surgawi ini. Ini bukan soal kepercayaan diri. Ujian surgawi 9 dari 9 ini tidak hanya menguji kekuatan dan tingkat spiritualmu, tetapi juga menguji pikiranmu." Hei Yu tampak agak khawatir. "Pikiran?" Qin Yu terkejut. Di sampingnya, Hou Fei mulai berbicara, "Benar juga, Lo. Kami sengaja tidak memberitahumu beberapa hari yang lalu agar kau tidak terlalu cemas. Lagi pula, kalaupun kami memberitahumu, kau tidak bisa melakukan apapun untuk bersiap. Paling-paling kau hanya bisa sedikit lebih waspada dari biasanya. Guru, bagaimana dengan pikiran? Bagaimana cara mengujinya?" Saudara kedua singa es ekstrim, Si Bing, bertanya dengan skeptis, "Kita juga telah melewati 9 ujian surgawi sebelumnya, mengapa pikiran kita tidak diuji?" Hou Fei menatap Si Bing, lalu menatap Hei Yu dengan ragu. Wajah Hou Fei memucat. "Gawat, burung campuran berbulu, aku punya firasat buruk tentang ini." "Aku juga." Hei Yu juga tampak tertekan. Melihat kedua saudaranya berbicara dengan ragu, Qin Yu juga merasakan keraguan. "Fei Fei, Xiao Yu, ada apa sebenarnya? Berhentilah berbelit-belit dan bicaralah dengan jelas. Kakak, mari kita dengarkan dulu bagaimana Si Bing dan saudara-saudaranya menghadapi kesengsaraan mereka, baru kita akan tahu apakah firasatku benar atau tidak." Hou Fei selesai berbicara dan berbalik menatap Si Bing. "Si Bing, ceritakan secara detail bagaimana kalian menghadapi kesengsaraan surgawi 9 dari 9. Ketiga saudara singa itu panik melihat keseriusan Hou Fei dan mulai menjelaskan dengan sungguh-sungguh. "Guru, saat itu, pada kesengsaraan surgawi 9 dari 9, kami harus menahan total 9 sambaran petir. Dari sambaran petir pertama hingga ke-8, kekuatannya hanya meningkat secara bertahap dan ada jeda di antara setiap sambaran. 8 sambaran petir pertama semakin kuat, tetapi saya masih bisa menahannya, tetapi sambaran petir ke-9 sebenarnya menyembunyikan api surgawi. Petir dan api surgawi bersama-sama memiliki daya hancur yang sangat tinggi. Hanya dengan baju sirah harta karun saya berhasil melewati kesengsaraan surgawi 9 dari 9 dengan tipis." Si Bing menjelaskan prosesnya secara detail. Qin Yu tertawa, "Lebih baik bukan api surgawi. Itu hanya makanan bagiku." Qin Yu hanya bisa berkata begitu karena ia memiliki cincin penguasa api hitam. Cincin ini tidak hanya dapat memancarkan api surgawi, tetapi juga menyerapnya. Meskipun kapasitas cincin penguasa api hitam sangat tinggi, cincin itu tidak dapat memancarkan api surgawi tanpa batas. Penyerapan api dari luar juga diperlukan. Tetapi, Hou Fei dan Hei Yu mendengarkan tetapi mereka mulai meringis. "Seperti dugaanku, kakak, aku juga tahu bahwa kekuatan 9 dari 9 Heavenly Tribulation berbeda-beda, tergantung kekuatan orang yang mengalaminya. Kupikir tingkat kekuatan petir akan bervariasi tergantung tingkat kekuatan praktisi, tapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu." Hou Fei dan Hei Yu menatap Qin Yu dengan cemas. "Bicaralah dengan jelas." Qin Yu mengerutkan kening. Hou Fei mengangguk dan berkata, "Aku baru tahu sesuatu. Hei Yu dan aku menghadapi 9 Heavenly Tribulation yang sama sekali berbeda dari Lions. Jika kami menghadapi 9 Heavenly Tribulation mereka, aku dan Hei Yu pasti tidak akan kesulitan melewatinya. Namun, kami hampir gagal dalam 9 Heavenly Tribulation kami sendiri." Hei Yu juga mengangguk.
Kakak, aku baru saja mendengar dengan jelas, singa adalah binatang suci, tetapi 9 dari 9 kesengsaraan surgawi mereka cukup mudah, 8 serangan pertama hanya petir kesengsaraan dan hanya 9 serangan terakhir yang merupakan kombinasi petir kesengsaraan dan api surgawi. Mungkin agak berbahaya, tetapi aku dan monyet itu sama-sama memiliki baju zirah harta karun dan dapat dengan mudah mengatasinya. Jika hanya pada level itu, aku dan monyet itu bisa melewatinya tanpa kesulitan. Tetapi kenyataannya, kami hampir gagal. Jika bukan karena nasihat dan bantuan dari Grandmaster, kami mungkin harus berlatih sebagai iblis lepas. Paman Lan, Qin Yu terguncang dalam hatinya. Bantuan dari Paman Lan, kurasa 9 dari 9 kesengsaraan surgawi para singa sudah berbahaya. Setahu saya, umumnya, 9 dari 9 kesengsaraan surgawi untuk para Siuxianis dan Siumoa hanya terdiri dari 9 petir kesengsaraan biasa. Hou Fei berkata dengan serius, itulah bedanya. Bagi Siuxianis dan Siumois biasa, 9 dari 9 kesengsaraan surgawi hanya memiliki 9 petir kesengsaraan. Namun, 9 dari 9 kesengsaraan surgawi dari singa es ekstrim terdiri dari 8 petir kesengsaraan dan 1 serangan terakhir gabungan petir kesengsaraan dan api surgawi. Seranganku dan Hei Yu bahkan lebih aneh lagi. Qin Yu cukup terguncang. Dia akhirnya mengerti apa yang Hou Fei dan Hei Yu coba katakan. Orang-orang pada tingkat yang berbeda akan menghadapi kesengsaraan surgawi pada tingkat yang berbeda. Perbedaannya sangat besar. Bukan hanya kekuatan petir kesengsaraan yang akan meningkat, tetapi bentuk kesengsaraan juga akan berubah. Wajah Hei Yu juga terlihat sangat serius. Kakak, untuk Hou Fei dan aku, 6 yang pertama adalah baut petir kesengsaraan, nomor 7 adalah kombinasi petir kesengsaraan dan api surgawi, nomor 8 adalah petir kesengsaraan dan hipnosis pemicu trans yang tidak terlihat. Hipnosis yang menginduksi trans, Qin Yu bertanya dengan ragu. Ya, hipnosis induksi trans. Hei Yu tampak khawatir dan terus berbicara, kakak, hipnosis induksi trans itu tidak menguji seberapa tinggi tingkat spiritualmu, melainkan menguji pikiranmu. Itu akan menyesatkanmu dan mengalihkan pikiranmu. Ketika petir kesengsaraan ke-8 menyambar, teralihkan bisa mengakibatkan kematian. Hou Fei juga berkata, hipnosis yang memicu trans ini hanyalah semacam ilusi di kepala Anda, tetapi terlalu nyata. Sekalipun Anda tahu itu hanya ilusi, Anda tetap akan teralihkan. Dan begitu Anda teralihkan, Qin Yu mulai sakit kepala. Serangan tak berwujud semacam ini sebenarnya menimbulkan ancaman besar. Di bawah pengaruh hipnosis yang menimbulkan trans, bagaimana mungkin seseorang dapat bertahan terhadap sambaran petir kesengsaraan ke-8 yang menakutkan itu? Qin Yu tiba-tiba tersadar, serangan kesengsaraan ke-8 saja sudah begitu dahsyat, bagaimana dengan serangan kesengsaraan ke-9? Itu bukan apa-apa, yang paling berbahaya adalah serangan ke-9 dari kesengsaraan. Sejujurnya, burung campuran berbulu dan aku hanya bisa melewati kesengsaraan terakhir berkat bantuan Paman Lan. Kalau mengandalkan kekuatan kami sendiri, itu mustahil. Hou Fei tampak agak kecewa. Qin Yu bingung. Hei Yu mengangguk. Di saat yang paling penting, aliran energi dari tombak penusuk awan pemberian Paman Lan mengalir ke tubuhku. Kekuatanku meningkat beberapa tingkat dalam sekejap. Tampaknya, bagaimana aku bisa menahan sambaran petir kesengsaraan ke-9? Qin Yu akhirnya mengerti. Hou Fei dan Hei Yu selalu bercerita tentang bantuan Paman Lan. Jadi, itu karena Paman Lan meninggalkan aliran energi di dalam senjata mereka. Bagaimana mungkin Paman Lan meninggalkan aliran energi ajaib yang hanya aktif saat kau menghadapi 9 dari 9 kesengsaraan surgawi? Bukankah itu terlalu mengada-ada? Qin Yu sungguh tak percaya. Hei Yu dan Hou Fei saling tersenyum. Hou Fei berkata dengan percaya diri, kakak, kemampuan guru sudah melampaui pemahaman manusia biasa dan telah mencapai alam dewa. Hei Yu juga mengangguk berulang kali, kakak, aku dan monyet itu berlatih di tempat misterius selama lebih dari 100 tahun, tapi waktu di alam fana hanya bertambah 1 tahun. Paman Lan bisa membawa kami ke sana, apa yang tidak bisa dia lakukan. Qin Yu tertawa terbahak-bahak, kemampuan Paman Lan tak perlu dipikirkan terlalu dalam. Mustahil mereka bisa mengerti sebelum mencapai level itu. Fei Fei, Xiao Yu. Jadi, bagaimana petir kesengsaraan ke-9 kalian sebenarnya? Ceritakan lebih detail. Qin Yu masih sibuk dengan kesengsaraan surgawi 9 dari 9. Menghela napas panjang,
Hou Fei berkata, petir kesengsaraan ke-9 untuk Xiao Yu dan aku hampir sama. Sejujurnya, kami sebenarnya tidak tahu keseluruhan rangkaian serangan petir kesengsaraan ke-9 itu. Kami hanya tahu setidaknya ada petir kesengsaraan, hipnosis, api surgawi, dan beberapa lagi. Namun, saat itu pikiran kami melayang kemana-mana dan kami tidak dapat mengenalinya. Jika bukan karena aliran energi guru, kami pasti sudah gagal. Ketiga saudara singa tercengang. Petir kesengsaraan, hipnosis, api surgawi dan masih banyak lagi. Serangan kesengsaraan ke-9 ini benar-benar menakutkan. Kakak, belum lagi yang lain. Petir kesengsaraan itu saja sudah begitu kuat sampai kami hampir mati. Ada juga hipnosis, api surgawi, dan lain-lain. Singkatnya, Xiao Hei dan aku merasakan berbagai macam hal dalam keadaan bingung dan linglung. Hanya ada kegelapan di dalam kepala kami. Hou Fei tertawa getir. Ekspresi Qin Yu berubah serius. Dia membayangkan adegan itu dalam kepalanya. Kurasa di dalam petir kesengsaraan ke-9, ada sesuatu seperti serangan hipnosis jiwa yang membuatmu berada dalam kondisi itu, kata Qin Yu. Xiao Yu dan Fei Fei tidak mungkin bisa melewati kesengsaraan surgawi 9 dari 9 dengan kekuatan mereka sendiri. Petir kesengsaraan ke-9 1100% berbahaya, bukan hanya karena kekuatan petirnya yang mengerikan, tetapi juga karena berbagai serangannya yang aneh. Hou Fei berkata, kakak, itu baru 9 dari 9 kesengsaraan surgawi kita. Siapa yang tahu bagaimana 9 dari 9 kesengsaraan surgawimu nanti? Sekarang Qin Yu ingat apa yang dikatakan Paman Lan dan Lier. Keduanya mengatakan bahwa kesengsaraan surgawi 9 dari 9 akan sangat berbahaya. Bagaimana 9 dari 9 kesengsaraan surgawiku akan berakhir? Qin Yu menatap langit, tak ada lagi rasa percaya diri di hatinya. Kekuatan 9 in 9 Heavenly Tribulation bergantung pada praktisinya. Qin Yu jelas tidak lebih lemah dari Hou Fei dan Hei Yu, sehingga kekuatan 9 in 9 Heavenly Tribulation-nya juga tidak akan lebih lemah. Sebelumnya, Hou Fei dan Hei Yu mendapatkan bantuan Paman Lan melalui aliran energi di dalam senjata mereka. Namun kini, Paman Lan telah tiada dan Qin Yu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hei, kalian berdua tidak perlu ribut-ribut. Aku tidak akan terlalu percaya diri, jadi jangan khawatir. Jika menurutku bahayanya terlalu besar, aku akan segera mengeluarkan boneka pedang abadi. Boneka itu bisa dianggap sebagai bagian dari diriku, seperti senjata abadi. Seharusnya tidak ada masalah dalam menggunakannya. Di saat genting itu, bahkan Qin Yu pun tak berani bersikap heroik. Biasanya, jika seseorang mendapat bantuan selama masa kesengsaraan, kesengsaraan itu akan berlipat ganda kekuatannya dan menyerang keduanya. Namun, hal itu tidak akan terjadi jika ia menggunakan boneka pedang abadi. Qin Yu telah mengikat boneka itu dengan darahnya, sehingga menjadi seperti senjata abadi yang sangat istimewa atau kloningannya. Hou Fei dan Hei Yu berkata, seharusnya tidak ada masalah jika kamu memiliki boneka itu. Meski begitu, keduanya masih merasa khawatir di dalam hati. Mereka tahu bahwa petir kesengsaraan ke-9 akan menyebabkan trans. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin seseorang menggunakan boneka pedang abadi untuk membela diri? Mereka takut Qin Yu bahkan mungkin lupa bahwa ia sedang mengalami kesengsaraan. Qin Yu juga jelas tentang hal itu. Hanya saja, jika seseorang benar-benar jatuh ke dalam kondisi trans, tingkat mentalnya terlalu lemah. Qin Yu sangat yakin dengan stabilitas pikirannya. Terlebih lagi, 9 dari 9 kesengsaraan surgawinya pasti akan berbeda dengan yang dialami Hou Fei dan Hei Yu. Dia baru akan tahu seperti apa 9 dari 9 kesengsaraan surgawinya nanti. Selama beberapa hari berikutnya, Qin Yu berusaha sebaik mungkin untuk beristirahat. Terkadang ia mengamati burung-burung camar yang terbang di atas lautan dan terkadang ia memandangi ombak yang menghantam pantai. Tak lama kemudian, hari kesengsaraan pun tiba. Di kejauhan, Hou Fei, Hei Yu, dan 3 binatang ilahi singa es ekstrim menatap dengan cemas. Menghadapi kesengsaraan, tak seorang pun diizinkan untuk membantu. Hanya seseorang yang berada di level menantang surga yang boleh melakukannya. Akhirnya, sudah sampai. Qin Yu tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah langit. Ruang udara seketika terasa lebih berat. Langit yang semula biru berubah menjadi oven merah tua. Langit seakan runtuh sementara bumi seakan terangkat.
Tekanan dahsyat memancar dan pada saat yang sama, di langit merah tua muncul tornado raksasa. Kesengsaraan surgawi telah tiba. Hou Fei dan Hei Yu sama-sama menegang. Layaknya tornado, wilayah udara merah tua yang gelap tiba-tiba memancarkan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah kilatan petir mencapai tingkat yang mengerikan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras seperti air menuju tornado dan terkonsentrasi di intinya. Karena begitu banyak kilatan petir, wilayah udara seluas 1000 mil terasa terisi listrik dan udara berkilauan dengan cahaya. Hou Fei dan Hei Yu saling berpandangan sambil memucat. Dilihat dari jumlah dan kecepatan sambaran petirnya saja, itu sudah jauh lebih mengerikan daripada kesengsaraan mereka sendiri. Mereka khawatir pada Qin Yu tetapi Qin Yu sendiri tidak takut, menatap langit dengan menantang.